Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku yang saya muliakan, kita sampai di pelajaran 2, yaitu tentang tamimah. Nah, apa itu tamimah? Tamimah itu semua atau apa yang digantungkan di leher atau di kendaraan atau di rumah dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya atau menghilangkan bahaya. Jadi apa yang digandulkan. Jadi kadang di atas pintu rumah itu ada sesuatu yang digandulkan di situ ya, digantung. Entah daun-daunan atau kertas, ada tulisannya, ada benang ya dan sebagainya. Atau diikatkan di mobil ya, biasanya di spion tengah itu. Kasih di situ. Ya. Ada digantungkan ayat kursi misalnya dan yang lainnya, atau digantungkan di leher seseorang atau di leher binatang ya, dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak atau menghilangkan bahaya, biar selamat kendaraannya nggak tabrakan, digantungi itu, kasih kain apa, rumahnya biar nggak kemalingan ya, di atas pintu rumah digantungi daun-daun dan sebagainya. Itu pengertian tamimah. Kemudian jenis tamimah itu ada 3. Ada tamimah yang hukumnya syirik besar, yaitu menggantungkan benda-benda tadi yang mengandung permintaan keselamatan kepada setan atau makhluk yang lainnya. Ya, mengandung istighatsah, meminta keselamatan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah saja yang mampu atasnya. Nah, ini adalah kesyirikan, karena memang tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kecuali hanya Allah Ta'ala. Ya, wa yamsaskallahu bidzurrin fala kashifalahu illa huwa. Ketika kalian ditimpa kejelekan, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kejelekan itu kecuali hanya Allah Ta'ala sendiri. Nah, jadi meyakini bahwa tamimah itu adalah yang menyelamatkan atau melindungi dari bahaya. Ini syirik besar. Tetapi nanti ada yang kedua, yaitu apa? Yang hukumnya haram. Ya, tamimah yang hukumnya haram atau syirik kecil. Seperti orang menggantungkan tamimah itu dengan keyakinan ini hanya sebatas sebab gitu loh. Ya, saya memakai kalung ini sebatas sebab yang akan menjaga saya, menjaga keselamatan saya, maka ini syirik kecil. Nah, atau juga memakai rajah-rajah ya, tulisan-tulisan yang tidak bermakna, yang tidak bisa dipahami. Ya, ini diharamkan karena akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, kemudian ada sebagian orang memakai tamimah itu dari Al-Quran. Jadi yang digantungkan itu adalah ayat-ayat Al-Quran ya. Seperti banyak kita jumpai di mobil. Ya, di spion tengah itu kadang ada digantungkan tasbih, ada digantungkan biasanya apa? Ayat kursi. Nah, bagaimana hukum memakai tamimah dari Al-Quran? Ya, ini haram hukumnya. Tamimah dari Al-Quran itu hukumnya haram. Kenapa? Ada 4 alasan disebutkan di buku ini. Yang pertama adalah apa? Keumuman larangan dari hadis. Inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwala itu syirik. Jadi apapun
bentuk tamimahnya dari Al-Quran ataupun tidak, maka terkena larangan hadis tadi, bahwa itu termasuk kesyirikan. Kemudian kalau memakai tamimah dari Al-Quran dibolehkan, ini akan membuka celah, akan menjadikan orang itu apa? Memakai tamimah jimat dari selain Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, menjadikan orang itu membawa Al-Quran ke tempat-tempat yang hina. Ya, misalnya anak-anak kecil digantungkan di lehernya ayat Al-Quran, kadang dia masuk WC nggak dilepas lah itu. Ya, itu menjadikan menghinakan kepada Al-Quran, ya, penghinaan, perendahan kepada Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita lihat bahwasanya apa? Para sahabat Rasulullah mengajarkan kepada mereka bahwa mengambil manfaat dari Al-Quran itu dengan cara apa? Membaca dan mengamalkannya. Bukan dengan menjadikannya sebagai jimat, bukan sebetulnya untuk digantungkan dan sebagai penolak bahaya atau mendatangkan. Tapi kita akan mendapatkan Al-Quran kalau kita mau membaca, memahami dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan, wajib bagi kita untuk menghilangkan tamimah. Kenapa? Karena tamimah itu hanya menambah kelemahan dan menjadikan orang itu masuk neraka. Seperti dalam hadis di halaman 12 ya. Kita lihat ketika Nabi melihat ada seorang laki-laki memakai apa? Di tangannya itu gelang dari kuningan. Makanya ada apa ini? Oh, ini untuk melindungi dari kelemahan. Kata Rasul, justru itu akan mendatangkan kelemahan, dan kalau kamu mati dalam keadaan masih membawa gelang itu masih ada pada tanganmu, kamu tidak akan beruntung selamanya, karena kamu masuk neraka. Kenapa? Karena itu kesyirikan. Ya. Kemudian juga di hadis yang kedua, nanti kalian bisa baca sendiri hadisnya ya, bahwa tamimah itu termasuk kesyirikan. Ya, ketika Hudzaifah memutuskan tali yang dijadikan tamimah, beliau membaca ayat wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah Ta'ala kecuali mereka itu telah melakukan kesyirikan. Kemudian ada perintah dari Rasul untuk memutuskan tamimah yang diikatkan di leher-leher onta. Ya, ada tali yang dijadikan jimat diikatkan di leher onta. Maka Rasul perintahkan hendaknya kalian memutuskan tali-tali itu. Nah, kemudian Rasulullah juga berlepas diri dari orang yang memakai tamimah. Jadi Rasulullah pesankan kepada sahabat untuk disampaikan pesan bahwa barang siapa yang menggelung jenggotnya, memakai kalung dari tali busur panah, atau beristinja dengan kotoran hewan, sampaikan aku berlepas diri dari mereka. Jadi salah satu yang Rasulullah berlepasnya adalah dari orang yang mengalungkan di lehernya atau memakai tali busur panah sebagai jimat. Ya, apakah nanti diikatkan di lehernya, diikatkan di leher hewan-hewannya, atau di mana, di kendaraannya atau di rumahnya. Kemudian memutus tamimah itu pahalanya sama dengan memerdekakan budak. Ya, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idil raqabah. Barang siapa memutuskan tamimah dari seorang, maka dia seperti membebaskan seorang budak. Maka al-ikhwah sekalian rahimakumullah, ini banyak banget loh bentuk-bentuk tamimah yang masih ada di sekitar kita. Banyak banget. Maka kita harus hati-hati, dan jika kita punya kemampuan, hendaknya kita menghilangkan tamimah itu dengan cara yang baik dan benar. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal yang mengurangi tauhid kita, atau bahkan naudzubillah membatalkan tauhid kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.